Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah luas dan rimbunan pepohonan, berdiri sebuah warung kopi sederhana yang memiliki daya tarik luar biasa. Warung itu tidak terlalu besar, hanya berupa bangunan kayu dengan atap seng yang sudah mulai berkarat di beberapa bagian. Meski tampak biasa saja, warung ini selalu dipenuhi pelanggan dari pagi hingga malam. Tak hanya warga desa, tetapi juga orang-orang dari luar daerah yang rela menempuh perjalanan jauh demi menikmati secangkir kopi khas yang dijual di sana. Warung ini terletak di persimpangan jalan desa, sedikit tersembunyi di balik pohon beringin tua yang menjulang tinggi. Letaknya memang tidak strategis, namun tetap saja pelanggan terus berdatangan. Sebagian orang menganggap keberhasilan warung ini sebagai sesuatu yang wajar, mengingat kopi yang disajikan memiliki cita rasa unik, dengan aroma yang khas dan kepekatan yang sempurna. Namun, ada pula yang berbisik-bisik tentang keanehan di balik popularitasnya. Mereka yang pernah mampir ke warung itu mengaku bahwa sekali saja mereka mencicipi kopi di sana, mereka akan merasakan sensasi yang berbeda, bukan hanya rasa nikmat, tetapi juga semacam ketenangan yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ada sesuatu dalam kopi itu yang membuat mereka ingin kembali dan kembali lagi. Tak sedikit yang mengaku merasa ketagihan, bahkan jika sebelumnya mereka bukan pecinta kopi. Namun, di balik kepopuleran warung itu, tersimpan berbagai cerita yang membuat bulu kuduk meremang. Ada pelanggan yang mengaku merasa dadanya berat setelah menyeruput kopi. Ada pula yang mendengar suara-suara aneh di sekitar warung saat malam hari. Beberapa orang yang memiliki kepekaan lebih tinggi bahkan mengaku melihat bayangan hitam melintas di sudut ruangan saat mereka menikmati kopi mereka. Tetapi meskipun berbagai kisah aneh beredar, warung kopi ini tetap saja ramai. Pelanggan seolah tak peduli dengan rumor-rumor yang beredar. Bagi mereka, selama kopinya enak dan suasana warung nyaman, tak ada alasan untuk berhenti datang. Namun, mereka tidak tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi di balik layar. Sesuatu yang lebih dari sekadar kopi nikmat dan aroma yang menggoda. Warung kopi itu dimiliki oleh seorang pria bernama Pak Wiryo. Dulunya, dia adalah seorang pria sederhana yang menjalani hidup pas-pasan. Usahanya sempat mengalami masa sulit, bahkan hampir gulung tikar karena sepi pelanggan. Sebelum warungnya terkenal seperti sekarang, hampir setiap hari ia hanya duduk termenung di bangku kayu di depan warung, berharap ada orang yang mampir untuk membeli segelas kopi. Namun, entah bagaimana, dalam waktu singkat semuanya berubah. Dari yang sebelumnya sepi, warungnya tiba-tiba menjadi tempat yang selalu ramai. Orang-orang yang awalnya tidak tertarik untuk mampir, kini justru datang berkali-kali. Tak hanya warga desa, tetapi juga orang-orang dari kota yang mendengar tentang keistimewaan kopi Pak Wiryo. Perubahan itu begitu drastis sehingga menimbulkan tanda tanya di benak beberapa warga. Bagaimana mungkin warung kecil yang dulu hampir bangkrut, tiba-tiba bisa sukses besar dalam waktu singkat? Beberapa orang menganggap ini hanya keberuntungan, tetapi ada juga yang merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Selain warungnya yang semakin ramai, kehidupan pribadi Pak Wiryo juga berubah. Ia yang dulu hidup sederhana kini mulai tampak lebih makmur. Pakaiannya semakin rapi, rumahnya direnovasi menjadi lebih besar, dan bahkan ia mulai membeli barang-barang mewah yang sebelumnya tak pernah ia miliki. Meski perubahan ini terlihat sebagai hasil dari kerja kerasnya, tetap saja ada bisik-bisik di kalangan warga yang merasa bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Namun, meski desas-desus terus berkembang, tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Pak Wiryo tetap tersenyum ramah kepada setiap pelanggannya, menyajikan kopi seperti biasa, seolah tak ada yang berubah. Tapi bagi mereka yang lebih peka, ada sesuatu di mata Pak Wiryo yang terasa berbeda. Tatapan matanya terkadang kosong, seperti menyimpan rahasia yang tak bisa diungkapkan. Seiring dengan semakin populernya warung kopi Pak Wiryo, semakin banyak pula cerita aneh yang beredar di kalangan pelanggan.
Beberapa orang mengaku merasakan sesuatu yang tidak biasa setiap kali mereka meminum kopi di sana. Sensasi yang muncul bukan sekadar rasa nikmat atau kenikmatan biasa, tetapi sesuatu yang lebih dalam dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada pelanggan yang mengaku dadanya terasa sesak setelah meminum kopi, meskipun sebelumnya mereka baik-baik saja. Beberapa orang lain merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari sudut warung. Padahal saat mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Yang lebih aneh lagi, ada pelanggan yang mengaku mendengar suara bisikan halus di telinga mereka, seolah ada seseorang yang berbisik sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Tak hanya itu, ada pula yang mengalami mimpi aneh setelah menikmati kopi Pak Wiryo. Mereka bermimpi berada di tempat yang gelap, dikelilingi oleh bayangan-bayangan samar yang bergerak tanpa suara. Dalam mimpi itu, mereka merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Anehnya, meskipun mimpi-mimpi itu mengganggu, mereka tetap kembali ke warung untuk menikmati kopi seperti biasa. Meskipun cerita-cerita aneh ini semakin banyak beredar, warung Pak Wiryo tidak pernah sepi. Orang-orang tetap datang dan menikmati kopi tanpa mempedulikan desas-desus yang berkembang. Bahkan, beberapa orang menganggap pengalaman-pengalaman aneh itu sebagai hal biasa, hanya sekadar sugesti atau efek dari kelelahan. Namun, bagi mereka yang lebih sensitif, ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang terjadi. Salah satu hal yang paling mencurigakan dari Pak Wiryo adalah kebiasaannya yang sering pergi ke suatu tempat pada malam-malam tertentu. Beberapa warga pernah melihatnya berjalan sendirian menuju arah hutan di ujung desa saat larut malam. Tidak ada yang tahu pasti kemana ia pergi, tetapi mereka yang pernah mencoba mengikutinya selalu kehilangan jejak, seolah Pak Wiryo menghilang begitu saja di tengah kegelapan malam. Hutan yang dimaksud bukanlah hutan biasa. Di dalamnya terdapat sebuah kuburan tua yang sudah lama tidak terurus. Batu-batu nisan di sana ditutupi lumut tebal, dan sebagian besar tulisan di nisan sudah tidak bisa dibaca lagi. Konon, tempat itu sudah lama dikenal sebagai lokasi yang tidak boleh dikunjungi sembarangan, terutama pada malam hari. Beberapa orang yang pernah penasaran mencoba mencari tahu, tetapi mereka selalu merasa ada sesuatu yang menghalangi. Mereka mengalami perasaan tidak nyaman, seperti ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Bahkan, ada yang mendengar suara langkah kaki di belakang mereka, tetapi saat mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Kebiasaan Pak Wiryo yang sering pergi ke tempat itu semakin memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dengan usahanya. Namun, tidak ada yang berani bertanya langsung kepadanya. Orang-orang hanya bisa berasumsi dalam hati, sambil terus menikmati kopi yang disajikan di warungnya. Seiring waktu, kecurigaan warga terhadap Pak Wiryo semakin kuat. Beberapa orang yang sering nongkrong di warungnya mulai memperhatikan bahwa setiap kali Pak Wiryo kembali dari perjalanan malamnya, ada perubahan kecil yang sulit dijelaskan. Tatapannya tampak lebih tajam, wajahnya lebih segar, dan senyumannya terlihat lebih lebar dari biasanya, seolah-olah ia baru saja mendapatkan sesuatu yang membuatnya sangat puas. Tidak hanya itu, aroma kopi di warungnya pun terasa semakin pekat, lebih kuat dari sebelumnya. Para pelanggan setia mulai menyadari bahwa rasa kopi yang mereka minum seakan memiliki daya tarik yang sulit dijelaskan. Sekali mencicipi, mereka ingin kembali lagi dan lagi. Bahkan, ada beberapa orang yang mengaku sering memimpikan warung kopi Pak Wiryo saat tidur, seolah-olah ada sesuatu yang memanggil mereka untuk datang. Namun, meskipun banyak yang mulai merasakan keanehan ini, tak satu pun dari mereka yang berani mengungkapkan kecurigaannya secara terbuka. Warung Pak Wiryo sudah menjadi tempat favorit banyak orang, dan tidak ada yang ingin berpikir terlalu jauh tentang hal-hal mistis. Tetapi bagi sebagian kecil warga yang lebih peka, firasat buruk mulai menghantui mereka. Mereka tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kopi yang dijual di warung itu. Suatu malam,
Seorang pemuda desa yang bekerja sebagai pengantar bahan baku mulai merasa curiga dengan kebiasaan Pak Wiryo. Setiap kali kiriman kopi baru tiba, Pak Wiryo selalu menutup warungnya lebih awal dari biasanya. Tidak ada pelanggan yang diizinkan masuk, dan jendela serta pintu dikunci rapat-rapat. Pemuda itu penasaran. Ia tahu bahwa kopi yang dijual di warung ini sangat spesial, tetapi ia tidak pernah tahu dari mana asalnya. Biasanya, pemilik warung kopi akan menggiling sendiri biji kopi yang mereka dapatkan dari petani, tetapi di warung Pak Wiryo, tidak ada yang pernah melihatnya melakukannya secara langsung. Malam itu, saat warung sudah tutup dan lampu di dalam masih menyala redup, pemuda itu mencoba mengintip dari celah jendela yang tidak tertutup rapat. Saat matanya menyesuaikan dengan cahaya di dalam ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya merinding. Pak Wiryo sedang berdiri di depan meja kayu panjang, di mana sebuah alat penggiling kopi berputar perlahan. Ia tampak serius, seperti sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Namun, yang membuat pemuda itu ketakutan adalah warna biji kopi yang ada di atas meja. Biji-biji itu berwarna hitam pekat, jauh lebih gelap dibandingkan biji kopi biasa. Bentuknya juga sedikit aneh, seolah-olah bukan berasal dari tanaman yang biasa tumbuh di perkebunan. Pemuda itu menahan napasnya. Ia ingin memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi, tetapi sebelum ia bisa mengamati lebih jauh, tiba-tiba suara gemerisik terdengar dari dalam warung. Suara itu bukan berasal dari Pak Wiryo, tetapi dari sudut ruangan yang gelap. Ia tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi samar-samar ia merasakan ada sesuatu yang bergerak di sana. Sesuatu yang tinggi, kurus, dengan mata yang bersinar merah di kegelapan. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera menjauh dari jendela dan berlari sekencang mungkin menjauhi warung. Keesokan paginya, pemuda itu berusaha menceritakan apa yang ia lihat kepada warga desa. Ia berharap ada yang percaya dan bersedia membantunya mencari tahu lebih dalam tentang misteri warung kopi Pak Wiryo. Namun, reaksi yang ia dapatkan tidak seperti yang ia harapkan. Beberapa orang hanya tertawa dan menganggap ceritanya sebagai imajinasi semata. Ada juga yang mengatakan bahwa ia mungkin hanya terlalu lelah dan salah melihat sesuatu. Kalau memang ada yang aneh, kenapa warung itu tetap ramai? Begitu kata salah seorang warga yang sudah menjadi pelanggan tetap. Pemuda itu merasa frustrasi. Ia tahu apa yang ia lihat semalam bukanlah halusinasi. Bayangan tinggi dengan mata merah itu bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika. Ia mencoba mencari bukti lebih lanjut. Ia bertanya kepada pemasok kopi yang biasa mengirim bahan baku ke warung Pak Wiryo. Anehnya, tidak ada satupun pemasok yang mengaku pernah mengantarkan biji kopi ke sana. Jika bukan dari pemasok biasa, lalu dari mana kopi itu berasal? Desa itu memiliki sebuah kuburan tua yang terletak di ujung hutan. Kuburan itu sudah lama tidak digunakan dan dianggap sebagai tempat yang angker. Banyak warga yang menghindari tempat itu, terutama saat malam tiba. Namun, ada satu cerita yang berkembang di kalangan orang-orang tua di desa. Konon, di tempat itu pernah ada seseorang yang meninggal dalam kondisi tidak wajar. Orang tersebut adalah seorang dukun yang dikenal memiliki ilmu hitam. Sebelum meninggal, ia konon mengikat perjanjiannya dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebagian orang percaya bahwa arwah dukun itu masih berada di sana, menunggu sesuatu. Menunggu seseorang yang bisa melanjutkan perjanjiannya. Saat pemuda itu mendengar cerita ini dari seorang tetua desa, bulu kuduknya meremang. Ia mulai memahami sesuatu yang selama ini ia curigai. Mungkinkah kopi yang digunakan Pak Wiryo berasal dari tempat itu? Sejak warung kopi itu menjadi terkenal, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi di desa. Beberapa pelanggan mengaku sering mengalami mimpi buruk setelah meminum kopi dari warung Pak Wiryo. Mimpi-mimpi itu hampir selalu sama. Mereka terbangun di tempat yang gelap,
dengan suara gemerisik di sekitar mereka. Mereka merasakan sesuatu mendekat, tetapi mereka tidak bisa bergerak. Dalam kegelapan, mereka hanya bisa melihat mata merah menyala yang menatap mereka tanpa berkedip. Selain mimpi buruk, beberapa orang juga mengalami hal-hal aneh di kehidupan nyata. Ada yang tiba-tiba merasa tubuhnya lemas tanpa sebab. Ada yang sering merasa seperti diikuti oleh sesuatu, tetapi setiap kali mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Puncaknya, ada seorang pelanggan yang tiba-tiba menghilang. Ia adalah seorang pria dari kota yang sering datang ke warung Pak Wiryo untuk minum kopi. Suatu hari, ia menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Yang lebih aneh lagi, tidak ada seorang pun yang benar-benar mencari tahu keberadaannya. Orang-orang seolah melupakan pria itu begitu saja, seakan-akan keberadaannya tidak pernah ada. Meskipun berbagai kejadian aneh terus terjadi, warung Pak Wiryo tetap ramai seperti biasa. Orang-orang tetap datang dan menikmati kopi tanpa menghiraukan cerita-cerita menyeramkan yang beredar. Ada sesuatu yang membuat mereka kembali lagi dan lagi, meskipun mereka tahu ada yang tidak beres. Mungkin itu karena rasa kopinya yang begitu nikmat. Atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang bekerja di balik layar. Apapun itu, warung itu tetap berdiri, tetap ramai. Dan bagi mereka yang sudah menjadi pelanggan tetap, satu hal yang pasti, sekali mencoba kopi Pak Wiryo, sulit untuk berhenti. Namun, harga yang harus dibayar tidak selalu terlihat dengan mata telanjang. Dan hingga kini, warung itu masih ada. Masih menyajikan kopi dengan aroma khasnya. Masih menerima pelanggan baru setiap hari. Tetapi di balik itu semua, sesuatu tetap mengintai. Menunggu jiwa-jiwa yang tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Warung kopi Pak Wiryo memang memiliki sesuatu yang unik. Kopinya tidak pernah habis. Di saat warung kopi lain sering mengalami kendala pasokan atau harus menunggu pengiriman dari pemasok, warung Pak Wiryo selalu memiliki stok biji kopi yang melimpah. Anehnya, tak pernah ada truk atau kendaraan yang mengantarkan biji kopi ke sana. Tak ada tanda-tanda Pak Wiryo membeli kopi dari petani sekitar. Orang-orang hanya tahu bahwa warung itu selalu buka dan selalu siap melayani pelanggan dengan kopi yang tak berubah rasa dan aromanya. Seolah-olah ada persediaan yang tidak terbatas. Beberapa pelanggan yang sudah lama datang ke warung itu mulai memperhatikan bahwa kopi yang mereka minum memiliki rasa yang sedikit berbeda dari kopi biasa. Bukan buruk, justru lebih kuat, lebih pekat, dan memiliki aroma yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Namun, meskipun berbeda, rasa itu justru membuat mereka semakin ketagihan. Ada yang mencoba bertanya langsung kepada Pak Wiryo tentang rahasia kopinya, tetapi ia selalu menjawab dengan senyum ramah. Cuma biji kopi biasa, katanya, tanpa menjelaskan lebih jauh. Namun, bagi mereka yang lebih jeli, ada sesuatu yang tidak biasa di balik senyum itu. Sesuatu yang membuat mereka berpikir dua kali sebelum bertanya lebih lanjut. Sebagian besar pelanggan tidak pernah memperhatikan hal ini, tetapi ada satu hal yang aneh di sekitar warung Pak Wiryo. Setiap kali seseorang berdiri terlalu lama di dekat warung, terutama saat malam hari, ada aroma samar yang tercium di udara. Aroma itu bukan bau busuk yang menyengat, melainkan sesuatu yang lebih halus. Bau tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding tanpa alasan. Beberapa warga desa yang memiliki kepekaan lebih tajam pernah merasakan hal yang aneh saat melewati warung itu di malam hari. Mereka merasa udara di sekitar warung sedikit lebih dingin dibandingkan dengan tempat lain. Ada yang mengaku pernah melihat bayangan hitam bergerak di sudut warung, meskipun tak ada siapapun di sana. Yang lebih mengerikan, beberapa pelanggan yang datang pada larut malam mengaku pernah merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik rak kopi di dalam warung. Namun, meskipun berbagai kejadian aneh terus terjadi,
Warung itu tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang tetap datang, tetap menikmati kopi, dan tetap kembali untuk meminumnya lagi. Suatu malam, seorang warga desa yang kebetulan melewati warung itu saat hujan turun melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Warung sudah tutup, lampu sudah padam, tetapi tanah di sekitar warung tampak basah oleh air hujan. Di tanah yang lembek itu, ia melihat jejak kaki yang aneh. Jejak itu bukan jejak manusia biasa, terlalu panjang dan dalam, seolah-olah pemilik jejak itu memiliki tubuh yang lebih berat dari manusia biasa, yang lebih menyeramkan. Jejak itu muncul dari arah warung tetapi tidak menuju kemanapun. Tidak ada jejak yang menunjukkan seseorang berjalan pergi. Jejak itu hanya ada di satu tempat. Seolah sesuatu muncul dan menghilang begitu saja. Warga itu merinding, tetapi ia tidak berani memberitahukan apa yang ia lihat kepada siapapun. Ia tahu bahwa jika ia terlalu banyak bertanya, ia mungkin akan menjadi bagian dari misteri itu sendiri. Beberapa pelanggan tetap warung Pak Wiryo mulai mengalami sesuatu yang lebih aneh setelah sering datang ke sana. Setiap kali mereka mencoba untuk berhenti minum kopi dari warung itu, sesuatu terjadi dalam hidup mereka. Ada yang mulai mendengar suara bisikan di tengah malam, tepat saat mereka mencoba tidur. Suara itu tidak jelas, tetapi seolah-olah ada seseorang yang memanggil nama mereka dari kejauhan. Ada yang mulai mengalami mimpi-mimpi aneh yang terus berulang. Dalam mimpi itu, mereka melihat tangan-tangan hitam yang mencakar tanah, menggali sesuatu dari dalam bumi. Di kejauhan, ada sosok yang berdiri dengan mata merah yang bersinar dalam kegelapan. Bagi mereka yang mencoba untuk mengabaikan mimpi itu, keadaan semakin buruk. Mereka merasa tubuh mereka semakin lemah, pikiran mereka semakin kabur, dan mereka terus merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Akhirnya, satu persatu dari mereka kembali ke warung, menyeruput kopi itu lagi, dan entah bagaimana, semua perasaan aneh itu menghilang. Seolah-olah kopi itu adalah satu-satunya cara untuk menghindari sesuatu yang lebih menyeramkan. Hingga kini, warung Pak Wiryo tetap berdiri, tetap melayani pelanggan, dan tetap menjadi tempat favorit bagi mereka yang mencari kopi dengan rasa yang berbeda. Orang-orang terus datang, terus menikmati, dan terus kembali lagi, seolah-olah mereka tidak bisa lepas dari sesuatu yang mengikat mereka pada warung itu. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tidak ada yang tahu dari mana kopi itu berasal. Tidak ada yang tahu mengapa orang-orang yang datang ke sana tidak pernah bisa berhenti. Namun, satu hal yang pasti, warung itu tidak pernah sepi, dan mungkin akan selalu ada pelanggan baru yang datang, tanpa pernah menyadari bahwa mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang sudah lama ada di sana. Menunggu. Di balik ramainya warung kopi Pak Wiryo, ada satu hal yang tidak banyak disadari orang-orang. Sesekali, ada pelanggan baru yang datang, menikmati secangkir kopi, lalu menghilang begitu saja. Mereka bukan warga desa, melainkan orang-orang dari luar yang kebetulan melewati tempat itu. Kadang mereka adalah sopir yang sedang beristirahat, pekerja yang mencari tempat nongkrong, atau wisatawan yang kebetulan singgah. Yang aneh, mereka hanya datang sekali. Setelah itu, tidak ada yang pernah melihat mereka lagi. Tidak ada laporan orang hilang, tidak ada yang mencari mereka, seolah keberadaan mereka terhapus begitu saja. Namun, bagi orang-orang yang lebih peka, ada satu pola yang selalu berulang. Setiap kali ada pelanggan baru yang datang dan tidak pernah kembali, warung Pak Wiryo tampak sedikit lebih bersih, lebih rapi, dan lebih segar. Seolah-olah ada sesuatu yang telah diberikan kepada warung itu. Meski warung Pak Wiryo selalu ramai di siang dan sore hari, ada waktu-waktu tertentu ketika warung itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bagi mereka yang lewat di sekitar warung saat tengah malam, suasana terasa berbeda. Meskipun warung sudah tutup,
Terkadang terdengar suara langkah kaki dari dalam. Terkadang ada bayangan yang terlihat bergerak di balik jendela, meskipun lampu sudah padam. Ada seorang warga desa yang pernah mencoba mengamati warung itu dari kejauhan pada suatu malam. Ia bersembunyi di balik pohon dan menunggu untuk melihat apakah ada sesuatu yang aneh terjadi. Saat malam semakin larut, ia mulai mendengar suara gemerisik, seperti suara sesuatu yang bergerak di tanah. Lalu, ia melihat pintu warung terbuka perlahan, meskipun tidak ada angin. Dari dalam, muncul sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Bayangan hitam, tinggi dan kurus, dengan mata merah menyala, berdiri di ambang pintu. Dalam sekejap, warga itu berlari tanpa menoleh ke belakang. Semakin banyak orang yang mencoba mencari tahu tentang asal-usul kopi di warung Pak Wiryo, semakin banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Beberapa warga mencoba diam-diam menyelidiki warung itu, berharap menemukan bukti bahwa ada pemasok rahasia atau cara khusus yang digunakan Pak Wiryo untuk mendapatkan biji kopinya. Namun, hasilnya selalu sama. Tidak ada truk pengantar. Tidak ada tanda-tanda pasokan kopi dari luar. Biji kopi itu seolah muncul begitu saja, seolah-olah tidak berasal dari dunia ini. Beberapa orang mulai berspekulasi bahwa kopi itu berasal dari tempat yang tidak seharusnya. Ada yang percaya bahwa biji kopi itu ditanam di tanah yang telah lama menjadi tempat bersemayam sesuatu yang kuno. Ada juga yang percaya bahwa kopi itu bukan biji kopi biasa, melainkan sesuatu yang lain, sesuatu yang telah berubah bentuk setelah melalui proses yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia, namun tidak ada yang berani membuktikannya. Meski warung Pak Wiryo terus berkembang dan semakin ramai, ada sesuatu yang selalu terasa tidak beres. Bagi pelanggan tetap yang sudah lama menikmati kopi di sana, ada satu hal yang mereka rasakan tetapi sulit untuk dijelaskan. Perlahan, mereka merasa kehilangan sesuatu dalam diri mereka. Bukan fisik, tetapi sesuatu yang lebih dalam. Beberapa dari mereka mulai sering lupa hal-hal kecil, seperti nama orang yang mereka kenal atau kejadian yang baru saja terjadi. Beberapa lainnya merasa ada yang berubah dalam hidup mereka. Perasaan hampa yang tidak bisa dijelaskan, seperti ada sesuatu yang telah diambil dari mereka tanpa mereka sadari. Namun, anehnya, tidak ada yang benar-benar peduli. Mereka tetap datang ke warung, tetap menikmati kopi, dan tetap kembali lagi ke sana, seolah-olah sesuatu telah mengikat mereka, membuat mereka terus kembali, meskipun mereka tidak tahu mengapa. Hingga kini, warung kopi Pak Wiryo tetap berdiri, tetap ramai, tetap menjadi tempat favorit bagi mereka yang ingin menikmati secangkir kopi dengan rasa yang unik. Tidak ada yang tahu berapa banyak pelanggan yang telah datang dan pergi. Tidak ada yang tahu berapa banyak yang telah menghilang tanpa jejak. Namun, satu hal yang pasti, warung itu tidak akan pernah sepi, akan selalu ada pelanggan baru yang datang, duduk, dan menikmati kopi tanpa menyadari bahwa mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang sudah lama ada di sana, menunggu, dan mungkin warung itu akan tetap ada selamanya.